Konflik sipil di Sudan yang meledak pada 15 April tahun 2023 telah menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia saat ini. Dua aktor utama dalam konflik ini adalah SHF dan yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan juga ada Rapid Support Force atau RSF di bawah komando Jenderal Hemedti. Awalnya konflik ini pecah di Khartoum, namun cepat meluas hingga ke daerah Darfur dan wilayah timur, memicu kehancuran yang masif. Korban jiwa diperkirakan mencapai lebih dari 25.000 orang, sementara jutaan penduduk lainnya mengungsi dan mengalami kelaparan massal. Konflik ini juga semakin diperumit karena tidak hanya soal perebutan kekuasaan, tapi juga adanya elemen rasial etnis yang mengakar serta perebutan sumber daya seperti emas dan minyak. Untuk memahami bagaimana konflik ini bisa berkembang begitu parah, saya akan menggunakan teori Securitisation dan dari Copenhagen School. Menurut Barry Buzan, Oliver dan Jeff DeWell, keamanan itu bukanlah sesuatu yang bersifat objektif, tetapi juga dapat dikonstruksikan secara sosial. Ini artinya sebuah isu itu bisa dianggap menjadi masalah keamanan ketika aktor publik politik menyatakannya sebagai ancaman eksistensial, dan narasi itu berhasil diterima oleh audiens yang relevan. Mari kita, dalam kasus Sudan, teori ini membantu kita menganalisis bagaimana SAF dan RSF sama-sama melakukan sekuritisasi terhadap dua isu utama, yaitu identitas etnis rasial dan sumber daya strategis seperti emas dan minyak. Mari kita melihat dari SAF. Sejak Sudan merdeka, militer selalu memiliki peran sentral dalam politik. SAF memposisikan dirinya sebagai penjaga negara, simbol kesatuan nasional dan aktor yang menjaga stabilitas negara. Jadi ketika SAF memframing RSF sebagai ancaman eksistensial, maka mereka tidak hanya menyebut RSF sebagai rival militer, tapi juga melihatnya sebagai ancaman yang bisa menghancurkan Sudan sebagai negara. Contoh yang paling jelas adalah ketika Jenderal Burhan pada 25 Oktober 2021 menyampaikan narasi bahwa campur tangan RSF dapat memicu perang saudara. Dengan narasi itu, SAF membenarkan langkah-langkah seperti kudeta, penundaan transisi demokrasi, juga operasi militer skala besar. Narasi ancaman ini diterima oleh sebagian masyarakat kota seperti Khartoum yang melihat RSF sebagai milisi liar dengan sejarah pelanggaran HAM di Darfur. Karena audiens menerima narasi tersebut, sekuritisasi SAF menjadi efektif dan memberikan legitimasi untuk menolak integrasi RSF ke dalam komando militer resmi. Sekarang mari kita lihat bagaimana RSF melakukan sekuritasi. Berbeda dengan SAF yang menggunakan narasi negara dan stabilitas nasional, RSF mengusung narasi identitas. Mereka membentuk citra diri mereka sebagai pelindung komunitas Arab Darfur yang selama bertahun-tahun merasa dimarginalkan oleh elit Khartoum. RSF memanfaatkan memori kelam konflik Darfur pada tahun 2003-2005. Itu adalah sebuah periode di mana kelompok-kelompok non-Arab seperti Masalih dan Fur mengalami kekerasan brutal. RSF membingkai integrasi mereka ke dalam SAF sebagai ancaman eksistensial bagi otonomi politik dan ekonomi komunitas Arab Darfur. Karena komunitas lokal pun menerima narasi ancaman tersebut, itu sebabnya audiens domestik RSF, terutama komunitas Arab Darfur dan milisi lokal, bersedia membantu dan memberikan dukungan penuh pada RSF. Lalu bagaimana dengan isu sumber daya alam yang juga disekuritisasi? Di Sudan, emas dan minyak adalah sumber pendapatan utama. RSF menguasai sebagian besar tambang emas di Darfur, serta rute ekspor ilegal bernilai miliaran dolar. Emas tidak hanya digunakan sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai alat pembenaran keamanan. RSF mengklaim bahwa kendali mereka atas emas itu dibutuhkan untuk melindungi komunitas lokal dari dominasi elit Khartoum. Karena emas itu dijadikan sebagai sumber pendanaan militer RSF, maka jika kehilangan kontrol atas emas itu dianggap sebagai ancaman eksistensial. Sementara itu,
SAF menekankan pentingnya kontrol negara atas pelabuhan Laut Merah dan ladang minyak. SAF menggunakan narasi bahwa RSF ingin mengambil alih wilayah-wilayah ini, wilayah-wilayahnya, wilayah strategis dan mengancam integritas negara Sudan. Menariknya, narasi ini juga diterima oleh audiens internasional seperti Mesir, Arab Saudi, dan Rusia yang memiliki kepentingan geopolitik di kawasan tersebut. Dalam teori sekuritisasi, ancaman hanya berhasil ketika audiens menerima narasinya. Dalam konflik Sudan ini, audiens domestik sangat berperan. Komunitas Arab Darfur mendukung RSF karena narasi perlindungan identitas dan adanya imbalan ekonomi. Mahasiswa lokal pun bergabung dengan RSF seperti untuk memberikan stabilitas ekonomi berbasis emas. Di sisi lain, audiens SAF seperti masyarakat urban Khartoum dan elit birokrasi mendukung SAF karena mereka takut kekuasaan negara mereka akan hancur jika RSF menang. Audiens internasional juga memberikan pengaruh besar Uni Emirat Arab mendukung RSF karena kepentingan mereka pada emas Sudan dan pengaruh geopolitik di Afrika. Mesir mendukung SAF untuk menjaga keamanan perbatasan utara dan mencegah munculnya kekuatan milisi yang terlalu kuat. Rusia juga melalui Afrika Corps ikut terlibat karena kepentingan strategis di Laut Merah. Itulah yang terjadi di konflik di area Sudan untuk menganalisis dengan teori Copenhagen School. Sekian, terima kasih.